Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang sendu nih ya. Ya. Harusnya matahari nampak, mataharinya bersembunyi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Bahkan lalu kita libur ya karena kita ada mantu pandaan sepupu yang nikah. Sekarang kita masuk kembali. Nah, ini adalah Sabtu yang keempat kita mengkaji kitab Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah. Syarhu Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang buku atau kitab yang kita jadikan pegangan adalah Syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Yang kita sekarang ada pada bab yang ke-24. Babu maja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat yang datang ya berkaitan dengan sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, berkaitan dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tata cara ya. Kata Syekh Abdul Razak aqdal musannifu rahimahullah hadi tarjamata li bayani tariqati
an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanawuli ta'ami. Jadi di sini mu'alif ya akan membawakan dalam tarjamah ini penjelasan akan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan makanan, mengambil makanan. Wa kaifiyati julusi, dan tata cara duduknya beliau sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatanawalahu, jika beliau ingin untuk mengambil makanan, wa ghairu dzalika minal adabil ma'thurah, dan adab-adab ma'thur yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah makanan. Hadis nomor 137, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'ad ibn Ibrahim an ibnin li Ka'b bin Malik an abih, dari Ka'b bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjilat jari-jarinya thalathan, tiga kali. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, wa rawa ghairu Muhammad ibni Bashar hadal hadis, selain daripada Muhammad ibnu Bashar telah meriwayatkan hadis ini. Qala, seraya berkata, yal'aqu asabi'ahu ats-tsalatsa, menjilat adalah Nabi biasa menjilati ketiga jarinya. Jadi riwayat tadi Nabi SAW yang pertama, Nabi menjilati jari-jarinya 3 kali. Riwayat yang kedua, Nabi menjilati ketiga jarinya. Nah, riwayat yang kedua ini yang rajih. Ya. Sementara riwayat yang pertama itu syadz. Ya. Riwayat yang pertama syadz. Yal'aqu asabi'ahu thalathan. Itu syadz. Ya, yang sahih adalah yal'aqu asabi'ahu ats-tsalatsah. Ya, ats-tsalatsa, menjilati jarinya yang 3. Qalu Ka'ab bin Malik, perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan, menjilati jari jemari beliau 3 kali. Kata ja'at hadhi riwayah, ini yang datang dalam riwayat ini. Wa ja'at riwayatun ukhra, sementara telah datang riwayat yang lain bilafdhin, dengan lafaz yal'aqu asabi'ahu thalatha, menjilati ketiga jarinya. Wa hadhil mahfudhatu tsabitah, inilah yang dihafal, yang valid. Wal ula syadzah, riwayat yang pertama itu apa? Syadz tadi. Syadz itu menyelisih yang lebih sahih. Maka hadal hadis mutadamminun adabaini, hadis ini mengandung 2 adab. Min adabi aklihi, dari adab-adab makan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 adab yang diajarkan di dalam riwayat ini. Al-awwalu, yang pertama, al-aklu bi asabi'a thalathin, makan dengan 3 jari. Makan dengan tiga jari. Ya. Walam tu'ayyan hadhil asabi'u thalathu, dan tidak ditentukan ketiga jari itu. Lakinnaha ma'lumah, tapi ya jelas itu diketahui. Yang paling enak adalah 3 jari, jempol, telunjuk, tengah. Tidak mungkin jentik, manis, tengah. Ya iso gitu ya. Atau jentik, manis, jempol, kayak enak gitu ya. Enak ya sini, itu maklumah sudah. Jempol, jari telunjuk, jari tengah, ini yang digunakan untuk makan, jumput makanan. Ya, wayal ibamu wasababatu walusta, jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Fahuwa min adabil ta'amil mustahabbah, ini adalah termasuk bagian dari adab makan yang disunnahkan. Ya. Jadi makan dengan 3 jari. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ini sunnah. Makan dengan 3 jari. Muluk, maksudnya muluk sampai 3 jari. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya. Yang seperti ini ya,
Kadang-kadang apa antara satu daerah dengan daerah lain beda cara makannya. Satu suku dengan suku yang lainnya beda cara makannya. Ya. Dulu kita pernah punya pengalaman ya, waktu di Mina saat itu. Kita mau pergi setelah 1 semester kan kita pergi. Pulang maksudnya. Iya, 1 semester itu pulang. Nah, di situ Mahat mengadakan makan-makan. Makan-makan dikeluarkanlah satu tempayan besar gitu ya, isinya ayam sama apa? Nasi gitu ya. Nah, saat itu kebetulan kami yang dari Indonesia itu berhadapan-hadapan dengan teman-teman yang dari Afrika. Ini kan cara makannya beda kan itu. Wong Indonesia cara makannya yang jombo di ini ya. Pakai begini, seret. Ini kan gitu ya. Gini. Begitu mereka seret. Aduh, langsung kayak munek-munek gitu ya. Karena kita nggak biasa seperti itu gitu ya. Dari gini kemudian wah ini. Kalau kita kan kan gini ya. Gitu. Jadi gini makan sampai dingklu gak gelem delok ngarep. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, yang disunahkan yang diajarkan dicontohkan Nabi SAW pakai 3 jari. Jadi makan jumbo dikit-dikit begini ya. Jumbo dikit-dikit. Tidak mengambil banyak tapi mengambil dikit-dikit. Dzakara ba'du syurah, sebagian para pensyarah menyebutkan annal akla bil asabi'i thalathi, bahwasannya makan dengan 3 jari yakunu fil aklil mutamasik, itu adalah makanan yang memang bisa dipegang, diambili gitu ya. Tapi ya alladzi yumkinu lil akli an yaqbidahu bi asabi'i thalatha, yang memungkinkan bagi lil akil, bagi orang yang makan untuk mengambilnya dengan 3 jari. Amma idza kana ta'amu mutanathiran, adapun jika makanan itu mutanathiran, berserak, tidak mungkin dijumputi, ya tidak mungkin gitu ya, ono dodone misalkan begitu ya, melambang rawon gitu ya, masuk kate di ya dijumputi ya jelas pakai apa? Sendok gitu ya. Jadi itu makanan itu bisa dijumputi, diambili, dipegang, diambil gitu ya. Ya napa jenenge keringan gitu ya, atau nyemek ya gitu ya. Ya itu bisa, tapi lek duduan ya nggak mungkin kan ya. Mangan sop misalkan gitu ya, masuk katene dijumbuti nggak mungkin toh. Ya, diambil diglokok malahan. Ya. Fala haraja fi an ya'kulahu bi asabil arba wal khams in ihtaja ila dzalik. Maka tidak masalah untuk memakannya dengan ke-4 jarinya, bahkan ke-5 jarinya, kalau misalkan itu dibutuhkan. Jadi sunahnya begini, 3 semuanya, atau begini juga mubah nih ya, makan diambil di kayak begini ya mubah-mubah saja kan, cuma tergantung budaya, kebiasaan. Kadang-kadang kalau kita melihat orang cara makan seperti itu, perut moro nawa moro warek. Ya, karena kita nggak terbiasa melihat seperti itu. Kita sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, termasuk juga cara cara masak. Cara masak beda. Itu beda aja kita jadinya mual gitu, melihatnya gitu ya. Ya, kita teman-teman dari Afrika itu masak nasi, sayur, daging langsung dicemur di siji dawu blek gini delok. Karena kita nggak biasa seperti itu. Kebiasaan kita sego dhewe, sayur dhewe, iwak dhewe gak diublek dadi siji diwudek ngono. Subhanallah gitu ya. Kita mari ayo mangan mau. Ya. Karena budayanya beda kan gitu ya, budayanya beda. Sementara mereka teman-teman di Afrika segitu budayanya. Gitu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib.
Itu adab yang pertama. Al-adabu tsani, adab yang kedua, la'qul asabi'i ba'dal faraghi minat ta'ami tamaman. Menjilati jari jemari setelah selesai makan sempurna. Duduk durung mari balik-balik didilati ae tangane gitu ya. Sing delok iki. Gila kan gitu ya. Apa mana mangan bareng, mari mangan durung mari ditilati. Marono jeblok maneh durung mari ditilati. Ya langsung panganan dhewe. Ya. Main di sini kata Ma'arif laqul asabi ba'dal faraghi, setelah selesai minat ta'ami tamaman, setelah selesai makan sempurna. Wis selesai wis. Ya, jadi bagian akhir setelah makan selesai baru dijilati, bukan di tengah, belum selesai, apalagi makan bareng gitu ya. Makan bareng satu nampan masing-masing ngambil dengan tangannya ini ya. Ojo kan nek dilatih. Ya, itu. Nah, kalau istrinya sendiri nggak ada masalah kan. Kalau orang lain yo gila kan gitu ya. Jadi apa namanya? Dijilatinya itu setelah selesai. La athna atam, tidak di tengah makan, li'anna qad yata'adza bihi man ya'kulu ma'ahu. Dikarenakan kadang terganggu ya orang yang makan bersama dengan dia dengan melihat pemandangan seperti itu, terganggu nanti dia. Ya. Jangan kemudian sunnahe, ini rek mangan marno ditilati, iya, sunnahe ku lek wis mari, durung ya, di tengah-tengah makan belum selesai moro ditilati tangani. Jadi lek ditilati tangani jupuk entar lami ojo mangan maneh kon wis mari berarti kan. Ya. Baik. Wal hikmatu fi dzalika ya taharri barakatat ta'am. Nah, hikmahnya kenapa kok disunahkan untuk menjilati tangan itu, jari jemari yang digunakan untuk makan tadi itu adalah untuk mencari keberkahan makanan. Dalam rangka untuk mencari keberkahan makanan. Ya, lima ja'a fi sahih Muslim, berdasarkan riwayat yang datang dalam sahih Muslim min hadits Anas. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan idza akala ta'aman laiqa asabi'ahu thalatha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau makan, maka beliau menjilati ketiga jarinya. Qala wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika jatuh suapan salah seorang di antara kalian, falyumit anhal adha, maka singkirkan kotoran yang ada makanan itu, yang ada pada makanan. Jadi kalau makan makanan lalu makanan jatuh, kalau ada kotorannya misalkan, jadi bersihkan kotorannya, wal yakulha, hendaknya kemudian dia memakannya. Ya, wala yada'ha li syaitan, jangan tinggalkan dia untuk setan. Ya. Wa amarana, dan Nabi merintah kita an naslutal qas'ah, agar kita itu napa jenenge membersihkan napa jenenge piring, talam dibersihkan. Diusap dibersihkan, dikoreti lah bahasa kita ya. Nah, ada piring itu dikoreti sampai entek, sampai ricik gitu ya. Jangan dibiarkan, ditinggalkan untuk setan. Fa innakum la tadruna, karena kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikumul barakatu, di makanan yang mana keberkahan itu ada pada makanan kalian. Ya. Jadi jangan dibiarkan sama sekali, sebutir pun jangan ditinggalkan makan. Gitu ya. Jangan dibiarkan ya, misalkan jatuh di bawah, jupuk dimakan. Jangan dibiarkan untuk setan. Jangan-jangan keberkahan itu ada pada apa jenenge suapan-suapan atau nasi-nasi yang jatuh itu. Jangan-jangan keberkahan ada di sana. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Yani annal barakata au juz'an minha. Yakni maksudnya adalah bahwasanya keberkahan atau bagian dari keberkahan tersebut qad takunu fi hadzal ladzi 'allaqa fil yad, kadang ya ada pada makanan yang dijilati di jari jemari. Barangkali ada yang di jarinya. Ya, yang dijilati atau yang dikoreti di mana? Di piringnya, di talamnya, begitu ya. Au fil juz'il lati tabaqqa fis safhah. Ya, sahfah.
atau pada bagian yang tersisa di piring. Maka semuanya diambili, dikoreti, enggak disisakan begitu. Untuk mendapatkan keberkahan. Wa barakatu ta'ami tatanawalu umuran adidatan. Ya, keberkahan makanan itu akan mengandung banyak perkara, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha mutlaqatan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak. Faminha, di antara keberkahan itu adalah taghdiyatul badan. Ya, memberikan nutrisi kepada badan. Jadi badannya sehat. Wassalamatuhu min madarrati ta'am, dan selamat dari bahayanya makanan. Wa taqwiyatuhu ala ta'atillahi azza wajal, dan menguatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan makanan. Ya. Jadi pada dasarnya makanan itu napa jenenge ya, berkah begitu ya, keberkahan makanan. Namun juga memang makanannya itu tidak madharat gitu ya. Cuman sing jadi masalah itu wetenge ya jane gitu ya. Perutnya yang jadi masalah gitu ya. Bukan makanannya. Kulu washrabu wala tusrifuna. Ini tusrifunya ini loh maksudnya. Makan kalian, minum kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, berlebih-lebihannya inilah yang mendatangkan apa? Madharat. Kalau makanannya enggak, tapi berlebih-lebihannya ini yang kadang-kadang tercabut darinya keberkahannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Contoh makan kambing. Kambing itu berkah apa betul? Berkah, itu hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kambing jadi kambing hitam. Padahal tidak hitam sama sekali. Ya, jangan disalahkan. Yang salahkan apa nih? Pola makan, bukan makanannya, bukan kambingnya. Ya. Cara makannya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Daging kambing, daging yang diberkahi. Ya, seharusnya tidak mendatangkan madharat, tapi kemudian dijadikan kambing hitam, napa kolesterol lah, napa maneh? Darah tinggi lah, macam-macam. Padahal enggak. Bukan itu. Gitu ya, bukan kambingnya, tetapi cara pengolahannya. Cara pengolahannya, kemudian cara makannya, kan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala gitu ya. Soalnya apa? Lewat dewi mangan kan dicampur sego, ono kecape ya, ono kacange, ono santene, kan itu ya. Iku masalahnya. Campuran-campuran ini masalahnya. Ya. Itu yang bukan kambingnya. Kalau kambingnya mubarak ya, diberkahi. Ya. Cara makannya. Kalau kita kan makan nasi, lawo apa? Lawo gulai kan gitu ya, lawo kambing gitu ya. Kalau apa namanya di zaman Nabi kan makannya makan kambing, kambing ya kambing tok. Oh. Iya, dibakar gitu, ya dibakar seperti itu. Dimakan sudah ya. Baik. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik. Ya bumbu rempah ya wis wajar kan ya, enggak ada masalah. Wajar. Kalau kita kan wah tambahane iku nggih. Iku sing garai ono tambahi kacang ijo kan. Baik. Oke ono ya. Jadi tambahan ini sing apa jenenge? Itu artinya adalah pola makan, cara mengolah dan pola makannya. Di sana. Tapi ya kembali kepada kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu. Di model makanan apapun seperti itu tidak ada masalah sebenarnya kalau tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan nah ini yang jadi masalah. Pokoknya kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan jelas ya mendatangkan madharat. Kita lanjutkan.
Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala ta'liqan ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata dalam rangka memberikan komentar terhadap sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu, karena kalian tidak tahu pada makanan mana keberkahan itu. Pada keberkahan itu ada pada makanan kalian yang mana, kalian tidak tahu. Qala Imam Nawawi berkata, maknahu wallahu alam, maknanya wallahu alam, anna ta'ama alladhi yahdhuruhu al-insan fihi barakah. Bahwasanya makanan yang seorang manusia itu menghadirinya, mau memakannya itu padanya ada keberkahan. Padahal setiap makanan yang hendak dimakan oleh manusia padanya ada keberkahan. Wala yadri anna tilkal barakata fima akalahu. Sementara manusia yang makan itu tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwasanya keberkahan itu ada pada apa yang dimakan, au fima baqiya ala asabi, atau pada apa yang tersisa di jari jemarinya, au fima baqiya fi asfalil qas'ati, atau fi asfalal qas'ati, atau pada yang tersisa di bawah piringnya sing dimangan kemudian napa jenenge berserak upo-upo, ya, apa jenenge sing napa? Sing mangan lugur, lugur misalkan begitu ya. Semacam itu yang berserak. Maka itu diambili semua. Jangan dibiarkan untuk setan. Au fil luqmati saqitati, atau pada suapan yang terjatuh, fayam bagi an yuhafadhu ala hadhihi kullihi li tahassulil barakati. Maka selainnya untuk menjaga semuanya ini untuk apa? Menghasilkan keberkahan. Agar berkah, maka semuanya diambil, semuanya dimakan, tidak disisakan, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Nanti dimakan setan. Berkata mu'alif, wa minal mu'sif, dan termasuk perkara yang disayangkan, an yu'kala ta'amu ala safratin nadhifatin jadidatin, makanan dimakan di atas meja makan yang bersih lagi baru. Meja makannya bersih, wis balik dilap, ya balik diberseni. Bahkan setiap kali selesai makan lalu disemproti ya hand sanitizer, lalu dilapi, set bersih kan kuman. Misalkan begitu ya. Summa yutraku li syaitan, lalu tatkala ada makanan jatuh di sana enggak diambil, ditinggalkan untuk setan. Mata saqata alaihi min ta'am, apa yang berjatuhan dari di atasnya dari makanan, wala yudanawal, dan tidak dipungut, tidak diambili. Ini sangat disayangkan ya, padahal mejanya bersih. Kenapa enggak diambil? Kenapa enggak dimakan? Ya, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi SAW telah bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Jika suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka singkirkan darinya gangguan, kotorannya, wal yakulha, lalu hendaknya dia memakannya. Fa kaifa billadzi lam yusibu adza aslan, lalu bagaimana pula dengan makanan yang sama sekali tidak terkena kotoran, tidak kotor, jatuh di atas meja, jatuh di tanah saja diambil makanannya lalu diberseni, lalu bersih dimakan. Apalagi yang jatuh di atas meja atau jatuh di atas apa jenenge perlak, ya, kita makan di bawah dikasih perlak gitu ya. Terus kalau kita makan apa jenenge buka bersama misalkan begitu ya, diberi perlak lalu makan di atasnya, yang berjatuhan di atas perlak diambil dimakan. Ya. Jangan dibiarkan untuk setan. Pakai fabilla dilam yusibhu adan aslan. Baik. Itu hadis nomor 137. Hadis nomor 138. Haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khallalu qala haddatsana Affanu qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ta'aman, jika beliau selesai makan makanan, laika asabi'ahu thalatha, beliau menjilati ketiga jarinya. Sudah kita jelaskan. Wa bi ma'nal haditsil mutaqaddim, ini hadis ini bermakna hadis yang sebelumnya. Wa fihi al-adabani as-sabiqani,
padanya ada dua adab. Apa dua adabnya? Satu, menggunakan 3 jari. 2, menjilatinya. Menjilati ketiga jari itu setelah makan. Al-aqlu bil asabi'i thalath, makan dengan 3 jari. Wala'qul asabi'i ba'dal faraghi min tanawuli ta'ami, menjilati jari jemari setelah selesai dari makan makanan. Baik, berikutnya hadis nomor 139. Haddatsana al-Husain ibn Ali ibn Yazid as-Sudai al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq yani al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah an Sufyan ats-Tsauri an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah qala qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun aku, fala akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Ya, tidak makan sambil bersandar. Yang dimaksud bersandar itu yang jelas ya, bersandar dengan geger ya jelas teman-teman. Jelas gitu ya. Atau termasuk kategori bersandar silo. Tarabbu', bersila ya. Kemudian juga termasuk bersandar itu bersandar dengan tangan kiri, sendeku sampai tangan kiri begini, lalu manga. Nah, ini dengan tangan kiri, sendeku dengan tangan kiri. Ini juga kategori muttaqian. Ini ya, paham ya? Sendeku. Jadi dia bertumbuh dengan tangan kiri lalu mangan. Ini juga kategori muttaqian. Ya. Kita baca. Itu tadi kesimpulan dari apa yang telah saya baca dari kitab ini tadi ya. Al-hadis qad sabaqa bayanuhu fit tarjamati sabiqah. Hadis telah berlalu penjelasannya pada terjemah yang sebelumnya. Wakhtulifa fi ma'na al-ittika athna al-aql. Lalu dipersisihkan tentang makna al-ittika, ya, bersandar di tengah makan itu. Qila, faqila, maka ada yang mengatakan, mas sekalian rahmani wa rahmatullah ta'ala, huwa tamakkun fil julus, ya, dikatakan adalah dia bertamakun di dalam duduk, ya. Jadi dia napa jenenge longgo di enak-enakno. Mengenak-enakkan ku ya apa ya? Menyamankan ya, di dalam duduknya. Lil akli, untuk makan ala ai sifatin kanat. Ya, pada tata cara makan apa saja tatkala dia makan itu dalam posisi yang dienak-enakno gitu ya. Wa indama yajlisul insanu li ta'ami jalsatan mutamakkinatan, tatkala manusia itu makan dalam posisi sing mantep ya. Ya, fa inna tastad'i mazidan minal aql, maka itu bisa menjadikan dia nambah makan. Ya, wasyarahan nambah rakus makan, fitanawuli di dalam mengambil makanan itu. Walidha qala Ibrahim an-Nakhai, oleh karena itulah Ibrahim an-Nakhai berkata, kanu yakrahuna an yakulu tukatan, mereka itu tidak suka makan sambil bersandar, makhafata an ta'dhuma butunuhum, karena khawatir perut-perut mereka besar. Kayak potongnya awak dhewe ini gede-gede. Subhanallah ya, ini kurang olahraga atau olahraga sampai mari ngisi pengajian diadai sepatu itu kan berarti itu sindiran ya. Kan sindiran itu ya. Sing kayak gitu loh weteng rupane ya. Kalau olahraga nanti kayak sepatu. Sepatu olahraga. Baik. Niku cerdas. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Waqila, dan dikatakan al-ittika
Yang dikatakan ittika, bersandar, bertelekan itu wa an ya'kulal insanu muttaqi'an ala hadi syaqqaihi. Dia makan sambil bertumpu pada salah satu di antara dua lambungnya. Ini teman-teman. Kekere senden nang tembok mangan senden di tembok. Atau di kursi sampai senden. Ya, semacam itu ya. Atau sampai berbaring. Kenapa? Iya. Jadi miring ngiri atau miring mangan, miring kanan sampai mangan. Biasanya miring ngiri sampai mangan ini. Napa niku jenenge, Pak? Sapi. Jadi ini tidak boleh berbaring sambil makan, tidak boleh. Itu makruh begitu ya. Wakilan Ali mengatakan wa an yadu ayadul yusra, dia letakkan tangan kirinya alal ardi muttaqi'an 'alaiha. Tangan kirinya itu menopang dirinya di atas tanah, ya, muttaqi'an 'alaiha, dia bertopang pada tangan kirinya, wa ya'kulu biyamini, lalu dia makan dengan tangan kanan. Jadi kayak emang begini, wis enak-enak nomah. Itu juga ittika. Waqad qarrara Ibnul Qayyim ya, dan telah menetapkan Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad anna dzammal warida, bahwasanya celaan yang disebut fin nususi di dalam nas-nas yatanawalu hadhihi sifati kullaha, itu mencakup seluruh sifat-sifat ini semuanya. Artinya pokoknya dengan makna bersandar semuanya tercela saat orang makan. Senden tercela. Ya, kemudian bertumpu di kiri tercela. Pemanai berbaring tercela. Kapan kita makan sambil berbaring? Di swarga. Baru berbaring, arep wis gitu ya. Dan intinya ojo makan sambil berbaring ya. Karena itu sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Muttaqi'ina ala surur ya, muttaqi'ina ala furush. Mereka bersandar di atas ranjang-ranjang. Yes, pokoknya laya-laya tok wis ngene gitu ya. Mbek mangan, mbek ngombe, mbek laya-laya iku di swarga lan intine aja gitu ya. Taib. Li'annahu yastuku ala jami'iha, karena itu membenarkan semuanya. Qala walitika wala thalathati anwa'. Ibnul Qayyim berkata, bersandar itu ada 3 macam. Ahaduha, salah satunya al-ittika'u alal jambi, bersandar pada lambung, jelas lambung kanan, lambung kiri geger ya. Pemene mengkurep ta. Wis gak nak bayang namaan mengkurep ya. Wa tsani at-tarabbu. Ya, wa tsani at-tarabbu. Yang kedua tarabbu, bersila. Wa tsalits al-ittika ala ihda yadayhi, dan yang ketiga adalah bersandar pada salah satu di antara 2 tangannya. Wa aqluhu bil ukhra, dan dia makan dengan yang lain. Wa tsalatsu mazmumah, maka 3 cara makan ini tercela. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Hadis nomor 140. 40 ya. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali ibn Abil Aqmar nahwahu, semisalnya. Hadhi tariqun ukhra li hadits Abi Juhaifah as-sabiq, ini jalur lain dari hadis Abu Juhaifah, sama maknanya dengan hadis 139. 141. Haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an ibnin li Ka'b bin Malik an abihi, dari Ka'ab bin Malik. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalathi wa yal'aquhunna.
adalah Rasulullah SAW itu biasa makan dengan ketiga jarinya dan menjilati ketiga jari tersebut. Sudah jelas, sudah dijelaskan. Taqaddama adalah hadithu fi sadri hadhihi tarjamah. Selesai penjelasannya di depan. Hadis nomor 142. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana al-Fadl ibnu Dukainin qala haddatsana Mus'ab bin Sulaimin qala sami'tu Anas bin Malik. Sekarang dari Anas bin Malik, aku mendengar Anas bin Malik yaqulu, dia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bitamrin, dengan kurma. Fara'aitu ya'kulu, lalu aku melihat beliau makan, wa huwa muq'in, sementara beliau duduknya duduk iqa' minal ju', ya, karena lapar. Khatama rahimahullahu hadhihi tarjamah. Jadi Imam At-Tirmidzi menutup tarjamah ini bihadits Anas, dengan hadis Anas. Wal hadits awradahu Imam Ahmad fil Musnad. Sementara hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya bilafzin, dengan lafaz uhdiya li Rasulillah tamrun, ada kurma yang dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin ana wa rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Lalu kemudian Nabi mulai faja'ala ibadah, ya, Nabi mulai membagi-bagikannya, ya, ditimbangi, dibagi-bagikan, ya, bimiktalin wahid, dengan satu alat, ya, timbangan, ana wa rasuluhu, aku dan utusan beliau, bihi, dengannya, hatta faragha minhu, hingga selesai, habis. Faja'ala ya'kulu wa muqin aklan zari'an fa'araftu fi aklihi al-ju'a. Lalu kemudian beliau mulai memakan setelah dibagi, lalu sisanya dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muqin aklan darian, sementara beliau duduk dalam keadaan duduk iqa', yakni duduk napa? Iya. Nah, duduk menduduki napa jenenge? Tumit. Itu namanya duduk iqa'. Menduduki napa to? Tumit, ya, menduduki tumit. Ya, ya'kulu wa huwa muqin aklan dari'an, makan dengan cepat. Fa'araftu fi aklihil ju'. Lalu aku melihat pada makan beliau itu ada rasa lapar. Dalam arti lapar itu makan kayak wong napa luwe. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada beliau ada ju'un syadidun, kelaparan yang sangat. Fa'udhiya ilaihi tamrun, lalu dihadiahkan kepada beliau kurma. Falam yabda' binafsihi, beliau tidak memulai dengan diri beliau untuk memakannya. Bal akhadha yaqsimuhu, bahkan Nabi mulai membagi-bagikannya. Yursilu Anasan khadimah, Nabi mengutus Anas pembantunya, bitamri, dengan bawa kurma itu. Fayadhabu bimiktalin ila muhtajin, lalu pergi dengan membawa alat pengukurnya menuju orang yang membutuhkan. Ya, thumma yarji'u liyadhaba bimithlihi ila akhar. Kemudian dia kembali untuk pergi dengan yang semisalnya kepada orang yang lainnya. Ya. Jadi di bagian setelah dibagikan, ya, kurma itu datang, ditaruh di keranjang, ya, keranjang untuk mengukur ini, dibuat sebagai standar takaran keranjang, dibawa, kemudian dibagikan, habis kembali lagi, diisi lagi, bagikan lagi, terus begitu hatta faragha min qismit tamri, selesai dari membagi-bagikan kurma alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Thumma akala, lalu beliau makan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW datang hadiah kepada beliau, ya, makanan kurma dan seterusnya, maka beliau tidak memakannya,
dulu, tapi beliau bagikan dulu, baru kemudian sisanya beliau memakannya. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan Anas, wa huwa muqin minal ju' al-iqa wa al-julus alal al-warikaini. Ya, min ghairi tamakkunin. Jadi duduk di atas napa jenenge? Pangkal paha. Ini menduduki napa tumit begitu ya. Duduk di atas pangkal paha. Min ghairi tamakkunin. Jadi duduknya itu ndak anteng, karena duduknya seperti itu kan berarti napa? Enggak suwe. Ya, duduk ika. Ya, duduk ika, menduduki napa jenenge? Duduk di atas pangkal paha sambil dia duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas napa tumit. Makan sambil begitu. Ndak akan tahan lama. Ya, tidak akan tahan lama. Waliyadza jaa fi ba'd riwayatil hadis wa huwa mutahaffiz. Ya. Dan juga bagi hadis ini, walihada, oleh karena inilah jaa fi ba'd riwayat, datang dalam sebagian riwayat ya, riwayat hadis ini wa huwa mutahaffizun. Beliau itu duduk bersimpuh. Badal qauli wa huwa muqi, sebagai pengganti muqi, duduk ik'a, ya, bersimpuh ya duduk, bukan duduk iftiras ya, bukan duduk iftiras, tapi duduk bersimpuh, ditekuk dua apa jenenge, betis sama pahanya itu bersimpuh, duduk bersimpuh, ya. Yan wal mutahafiz waladhi yajlisu ka'annahu musta'idun linhud, yaitu orang yang duduk siap-siap untuk bangkit. Siap-siap untuk bangkit, ya. Wa min suwaril iqa, dan termasuk bentuk iqa an yada'a ilyatahu ala aqibaihi. Termasuk bentuk iqa adalah dia letakkan dua pantatnya di atas tumitnya. Di atas tumitnya. Ya. Mu'tamidan fi julusihi alaihima, dengan bertumpu di dalam duduknya di atas kedua tumitnya, wa ala rukbatayhi, dan di atas dua lututnya. Saged praktek? Siapa sing praktek? Ini praktek, praktek. Duduk ika. Kenapa? Jenengan. Enggak, di tumit nih. Diberdirikan, tumitnya berdiri. Nah, seperti ngoten niku. Ndak begitu. Duduk ika. Nah, kata setengah. Nah, ngoten. Duduk seperti itu, ya, duduk ika. Jadi makan gak suwe-suwe berarti kan gitu ya. Soalnya selak. Selak kesel. Iya, ya. Jadi bukan untuk menikmati makanan. Nah, itu. Taib ini termasuk bentuk apa duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ta'aliyataihi ala aqibaihi, duduk di atas, mendudukkan, meletakkan dua pantatnya di atas dua tumitnya. Mu'tamidan fi julusihi alaihima, seraya napa jenenge bertumpu dalam duduknya di atas dua tumitnya, wa ala rukbatayhi, dan juga di atas kedua lututnya. Jadi tumpuannya itu ada pada lutut sama tumit. Ya, bisa tumitnya itu diberdirikan atau tumitnya enggak diberdirikan, bisa jadi. Pokoknya bertumpu pada lutut sama tumit. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Juga di sini disebutkan di dalam footnote akhrajahu Muslim duna laf minal ju' min tariki Hafs bin Ghiyath an Mus'ab wa in kana istafadu min riwayah allati ba'tahu min tariqi Sufyan bin Uyainah an Mus'ab wa fiha faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu wa huwa muhtafizun ya'kulu minhu aklan dhari'an. Nabi mulai membagi-bagikannya sementara beliau duduk sambil tadi itu ya muhtafiz, ya, duduk bersimpuh sambil bersimpuh. Ya'kulu minhu aklan dhari'an, beliau memakannya dengan cepat.
Wa fi riwayat Zuhairin aklan hatithan, ya makan ya, mananya sama ya. Wa dzal aqlu dzari awil hathith innama huwa lil ju'. Jadi makan cepat karena lapar. Gitu ya, kalau lapar ya diselai kan gitu ya. Soalnya apa? Keluwen. Kalau Nawawi berkata Nawawi wa kana istijalu liyaqdi hajatahu minhu, dan ketergesaan beliau makan itu untuk memenuhi hajatnya karena selak keluwen. Ya wa yaruddal ju'ah, dan menghilangkan rasa lapar. Tsumma yadhabu fi dzalika syughul. Lalu beliau mulai dalam kesibukan itu yaitu membagikan apa? Makanan tersebut. Jadi makan, kemudian membagikannya sambil dimakan karena kelaparan. Ya mbak sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan itu adalah pilihan Nabi SAW. Ya, hidup dalam jenis kekurangan, kesederhanaan, bahkan lapar, itu adalah pilihan Nabi SAW. Yang seandainya beliau milih warak ya warak, milih soge ya soge, kan gitu ya. Tapi enggak. Sama sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan bab nomor 25. Babu maja fi sifati khubzi Rasulillah. Bab tentang riwayat apa yang datang tentang sifat rotinya Rasulullah SAW. Masih bahas makanan, roti. Aqadal musannifu hadhi tarjamata li bayani ma yata'allaqu bi sifati hufzi Rasulillah. Berkaitan, jadi mu'alif di sini akan menyebutkan tentang riwayat yang berbicara tentang rotinya Rasulullah SAW. Roti apa yang dimakan oleh Nabi SAW? Hadis nomor 143. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala, keduanya berkata, Haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahmani Ibn Yazid yuhaddithu anil Aswadi ibn Yazid an Aisyata annaha qalat, Ibunda Aisyah berkata, ma syabi'a ali Muhammadin, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang, min hubzi syairi, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut, tak pernah kenyang makan roti 2 hari berturut-turut. Hatta qubida Rasulullah, hingga Rasulullah SAW wafat, tidak pernah kenyang makan roti. Ya pernah kenyang sesekali, tapi tidak akan pernah berlanjut 2 hari, tidak pernah. Itu ya, tidak pernah 2 hari. Mungkin 1 hari kenyang. Dalam 1 hari pun tidak pernah kenyang 2 kali. Dalam 1 hari tidak pernah kenyang 2 kali. Tidak pernah kenyang 2 kali. Ya, ini pilihan dari Nabi SAW dan keluarganya. Ya, jadi istri-istri Nabi pernah kan gitu ya, pernah minta tambahan apa? Nafkah, belanja. Gitu. Malah turun ayat, lek kon pengen donya tak pegat. Ya, itu ya. Itu ayat untuk Nabi loh, itu ayat untuk butuh sampean. Gak oleh sampean ya. Ya, itu khusus untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian pengen dunia dan isinya, ya wis tak kasih dunia dan isinya, tapi tak cerai. Ya, itu dalam ayat dalam surah Al-Ahzab disebutkan demikian. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya mau milih apa? Milih ambek Nabi gitu ya. Seperti itu ya, karena istri Nabi di dunia, istri Nabi di akhirat. Nah, seperti itu. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Jadi ma syabi'a ali Muhammadin min hubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah. Nabi SAW tidak pernah kenyang ya dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai Rasul diwafatkan. Qala syarikhu Syekh Abdul Razak berkata, Ummul Mukminin Aisyatu asyat hayata fi baitihi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah hidup di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faya min akhbarin nasi bi ta'ami.
Fahiyya min akhbarin nasi bitu'amihi. Ya, atau fahiyya man akhbaran nasa bitu'amihi. Maka beliau adalah orang yang memberitakan kepada manusia akan makanan beliau. Akhbarat anna khubza syaira, beliau memberitakan bahwasannya khubza syairi, roti gandum, alladhi yushbi'ul insan, yang bisa mengenyangkan manusia, lam yakun fi baitin nabi, itu tidak pernah ada di rumah Nabi SAW. Liyaumaini mutatabi'aini, dalam 2 hari berturut-turut, hatta faraqat dunya, hingga beliau meninggal dunia. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut atau 2 kali dalam 1 hari. Tidak pernah kenyang karena roti. Wa fi hadza bayanu taqallulihi min ta'am. Maka dalam hadis ini adalah penjelasan pilihan beliau untuk mensedikitkan makanan. Taqallul itu mensedikitkan, gitu ya. Artinya sebenarnya beliau bisa kan, gitu ya, untuk memperbanyak itu bisa, tapi enggak, gitu ya. Karena beliau yang megang Baitul Mal, kan begitu, berhak untuk membagikan harta zakat misalkan kepada siapa yang dikehendaki, termasuk diri beliau, misalkan begitu ya, atau hadiah macam-macam diberikan ya. Kalau sedekah zakat tidak boleh kan ya, tapi yang lain hadiah pemberian dan seterusnya ya, ghanimah, nah gitu ya, itu bisa. Tapi beliau tidak mensedikitkan, bahkan tak kira dihadiahi tadi itu bawa kurma langsung dibagikan. Itu namanya taqallul. Memang beliau milih untuk mensedikitkan ya. Kalau mau banyak bisa banyak ya. Wa fi aidan hawanud dunya 'ala Allah jalla jalaluh. Ini juga menunjukkan ya, hinanya dunia bagi Allah azza wajalla. Kenapa? Lihat Nabi SAW, dikira Nabi SAW wa huwa afdalu ibadillah, sementara beliau adalah hamba-hamba Allah yang paling utama, yabitu ja'ian, beliau malam hari dalam keadaan apa? Menginap, tidur dalam keadaan lapar. Walaysa indahu syai'un, tidak ada di sisi beliau sesuatu pun. Ya'kulu, yang beliau makan, mimma yadullu ala hawani dunya 'ala Allah, yaitu menunjukkan akan hinanya dunia bagi Allah azza wajalla. Falau kanat 'azimatan, seandainya dunia itu agung besar, la'atoha, maka pastilah Allah akan berikan ya dunia itu bi azmali bahjatiha, dengan seindah-indahnya keindahannya, wa ahsani mat'amiha, dengan sebagus-bagusnya makanannya, wa masyrabiha, sebagus-bagusnya minumannya, wa malbasiha, sebagus-bagusnya pakaiannya, afdhal ibadi, kepada hambanya yang paling utama ya. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabinya, manusia yang paling utama, paling afdhal itu memilih dalam keadaan apa? Dalam keadaan bahkan miskin kan gitu ya, dalam keadaan sederhana, di bawah sederhana kan begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, karena dunia bagi Allah tidak ada nilainya ya, sehingga orang yang paling dia kasihi ya dibiarkan dalam keadaan memilih seperti itu, karena dunia ini hina bagi Allah tabaraka wa taala. Hadis nomor 144, haddatsana Abbas ibnu Muhammadin ad-Duri qala haddatsana Yahya ibnu Abi Bukairin qala haddatsana Hariz bin Utsman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili, dari Abu Umamah al-Bahili, yaqul, dia berkata, ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah khubzus syairi, tidak pernah berlebih ya apa roti gandumnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lebih. Artinya tidak pernah lebih, tidak pernah nyimpen, duwe langsung entek, habis, punya habis ya. Ya. Iya, punya habis gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik. Dan habisnya itu tadi dalam satu hari tidak pernah dua kali. Gitu ya.
Tidak pernah 2 kali. Dan tidak pernah 2 hari berturut-turut. Begitu. 1 hari tidak pernah 2 kali. Tidak pernah 2 hari berturut-turut. Ya, subhanallah. Itu kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah awak dhewe kulkase bawa. Betul nggak? Wah iya. Iki korban bawa kulkas ya. Kulkase bawa gitu ya. Wono ngirimi ada sampai gak cukup. Ya nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi di dalamnya bayanu qillati ta'ami ahli baitin Nabi. Di dalam terdapat penjelasan sedikitnya makanan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yakun yatabaqqa minhu syai'un, di mana tidak tersisa sesuatu pun darinya, bal lam yakun kafiyan li isba'ihim, bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan mereka, fadlan an yatabaqqa minhu syai'un. Lebih-lebih lagi tersisa. Dimakannya gak cukup, apa meneh? Sisa. Ya. Makanya tidak pernah lebih, tidak pernah berlebih begitu ya, tidak pernah berlebih. Harus dimakan, yang dimakan itu sedikit, tidak sampai mengenyangkan, habis, tidak ada sisa. Ya. Kalau ada lebih banyak, misalkan banyak makanannya dibagikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, waqat rawah Al-Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat dakhalat imra'atun, ada seorang wanita masuk, ma'aha ibnatani laha, dia bersama dengan 2 putrinya, tas'alu, minta, datang kepada rumah Nabi, ke rumah Ibunda Aisyah, perempuan bersama dengan 2 putrinya untuk minta makanan. Falam tajid, ya kata Ibunda Aisyah, falam tajid indi syai'an, aku tidak menemukan sesuatu pun di sisiku, ghaira tamrotin, kecuali hanya sebutir kurma. Fa'ataituha iyaha, lalu aku berikan kurma itu kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina banataiha, lalu dia bagi di antara 2 putrinya. Walam ta'kul minha, sementara ibunya tidak makan dari kurma tersebut. Jadi dikasih 1, dibelah 2, dibagikan kepada 2 putrinya. Tsumma qamat, lalu wanita itu berdiri, fakharajat, kemudian dia keluar. Fadakhala Nabi, lalu Nabi SAW masuk. Ya, fadakhala Nabi SAW alaina, Nabi masuk menemui kami, fa akhbartuhu. Lalu kami beritakan kepada beliau tentang kisah wanita tadi yang datang minta-minta, dikasih sebutir kurma, dibelah jadi 2, diberikan kepada 2 putrinya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in, barang siapa diuji ya karena putri-putri ini dengan sesuatu, kunnalahu sitron minan nar, maka putri-putri itu akan menjadi tameng perisai untuknya dari api neraka. Ya, yang kita garis bawahi di sini apa? Di rumah Nabi tidak ada sesuatu pun kecuali cuma sebutir kurma. Subhanallah, sebutir kurma. Ya. Jenengan anak kurma di omah pirang kotak. Ya, Nabi cuma sebutir kurma. Ya, dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siakai. Lanjut nomor mari. Haddatsana nomor 145. Delok dhisik. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi. Qala haddatsana Thabit bin Zaid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas. Qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW, yabitul layaliya al-mutatabi'ata, tidur malam hari dalam beberapa malam berturut-turut, tawiyan, dalam keadaan menahan lapar, huwa wa ahluhu, beliau dan keluarganya, la yajiduna asya'an, mereka tidak menemukan makan malam
Wa kan aktsaru khubzim, dan kebanyakan roti mereka adalah khubzaz syair, roti gandum. Ya. Jadi sampai beberapa malam ya, tidak menemukan apa-apa dan juga tidak makan malam. Tidur dalam keadaan menahan lapar. Qala Syekh Abdul Razak qauluhu, perkataan perawi tawiyan ay jai'an, dalam keadaan lapar ya. Ma'khudun minat tawa wa huwa al-ju', yaitu diambil dari kata at-tawa, maknanya adalah al-ju', yakni lapar. Wa khamsul batni, dan melempetnya. Napa bahasa Indonesia melempetnya? Ya melempetnya perut ya. Yuqalu rajulun tawi al-batn idza dhamara batnuhu minal ju', ya. Jika perutnya melempet karena apa? Karena lapar. Ya melempet, ya muni kretek gitu nggih. Nah, ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya. Masih ada beberapa hadis bicara tentang roti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, kita persilakan. Fadhal. Nggih. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Nggih, silakan. Ustaz, kalau yang umum di kita kan makan itu pakai jari itu muluk Ustaz, 5 jari Ustaz. Apakah harus dirubah ke 3 jari itu Ustaz? Karena kalau pakai 3 jari itu kan makannya agak lama jadinya Ustaz. Kalau pertanyaannya apa harus dirubah? Tidak harus. Karena bukan wajib. Gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi makan dengan 3 jari itu sunnah, 4 jari mubah, 5 jari mubah, ngerawuk mubah, pakai sendok mubah, diangkat aja brosok. Ya. Itu mubah gitu ya. Taman kalau ditanya mana yang sunnah, pakai 3 jari. Untuk makanan apa? Makanan sing iso dijumputi. Makanan yang bisa diambili gitu ya. Kalau enggak bisa diambili ya jelas pakai sendok. Ya. Jadi apakah harus dirubah? Enggak harus. Gitu ya, enggak harus. Gitu ya. Tapi dengan 3 jari yang memungkinkan kita makan dengan 3 jari mungkin bisa, maka itu afdol. Seperti itu afdolnya makannya. Kan jadi lama. Lah iya memang. Jadinya rotok suwe. Nah. Tapi ya gak suwe juga, tergantung kecapannya. Nah, tergantung kecapannya. Wallahu alam. Nggih. Yang lain. Ustaz, apakah cara makan Rasulullah itu kalau makan enggak ada suaranya Ustaz? Kadang kita dapati orang makan itu suaranya kecapan gitu Ustaz. Iya, termasuk adab ya. Adab dan kesopanan. Itu adab dan kesopanan. Kalau di masyarakat kita makan itu mingkem, duduk mangannya ambek sehingga makan keceplak gitu ya. Ya. Kalau keceplak misalnya kalau kamu makan sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau makan sama orang lain itu bikin nggak enak. Kenapa? Kalau makan sampai mangan keceplak itu ono sing muncrat. Cur. Betul lah, betul. Iya, mau ono sing muncrat. Kenapa? Saat kita makan itu kelenjar itu keluar. Itu kelenjar itu keluar. Nah, keluar itu kadang-kadang mancar.
Ya, salah mangan kecepuk-kecepuk ambek ngomong, nek cur. Ya, sing delok kancane ngarep ih kon ditutno tangga mangan iki rek. Ngono malian. Betul lah, betul? Iya, makanya kalau makan dan seperti itu mingkem. Ya, mingkem. Kalau kemudian ngobrol, ngomong, makan sambil ngomong, maka ngomongnya saat mulutnya kosong, gak no makanannya. Kalau jangan ono isi nih, leken dhisik baru ngomong. Seperti itu ya. Itu adab. Ya, kadang adab budaya ini bisa berbeda. Ini kan kaitannya dengan apa? Uruf. Ya, orang lain mungkin ya kalau masyarakat kita melihatnya itu agak gimana begitu ya. Kalau di suku yang lain mungkin biasa saja Kak, ngefek belas. Ini kan faktor kebiasaan. Kalau masyarakat kita yo keri rek. Ya, tadi apa namanya enaknya keluar nanti kalau kita makan bareng lalu dengar teman cara makannya cepak. Ya. Nggih, Allah alam bisa. Pertanyaan berikutnya, setelah makan kemudian bersandar, apakah boleh Ustaz? Mari mangan senden dia. Wallah alam ya, karena dalile nglarang ya. Allah alam. Tapi kalau makan sambil senden tadi itu ono. Mari mangan senden kayaknya gak ono teh. Iya. Jadi ya. Tapi itu juga madorot ya. Mangan marono senden nembuh. Ya, silakan konsultasikan dengan ahli gizi, ahli nutrisi, dokter gitu ya. Apakah mendatangkan madorot atau enggak ya. Ya, atau jari ini lek mari mangan marono turu, jari wetenge jemblung ya. Semacam itu ya. Allah alam bisa. Ustaz, kami pernah dengar kalau Rasulullah ketika makan itu duduknya entah nyebutnya apa Ustaz, yang kaki kirinya ditekuk di pahanya itu Ustaz, yang satunya posisi seperti napak gitu Ustaz, yang kanannya. Duduk di atas tapak kanan. Iya, menduduki apa jenenge? Kaki kanan, sementara yang kaki kirinya diberdirikan, begitu ya. Ya saya apa namanya ya pernah dengar seperti itu atau pernah baca tapi lupa kita bacanya dulu di mana ya, nanti kita cari ya. Saya tadi nyari ketemu dia apa namanya penjelasan itu ya, di sini nggak dijelaskan, duduk seperti itu nggak dijelaskan di sini. Saya lupa apa namanya di mana dulu ya mendapatkannya. Nanti kita cari ya, wallahu alam. Tadi disebutkan yang termasuk tercela tadi bersilah Ustadz nggih. Nggih, tarobuk. Tarobuk. Kalau pas waktu makan-makan ketika kumpul-kumpul itu kebanyakan kan bersilah Ustadz. Iya. Berarti tidak boleh Ustadz. Iya, berarti ya nama jenis. Artinya bukan tidak boleh loh ya, itu bukan tidak boleh ya. Tapi apa namanya makruh namanya. Ya, duduk seperti itu makruh. Ya, makruh. Bukan tak boleh haram lalu mangan ambek silo dosa ngono ya, yang ndak begitu ya. Tapi tatkala kita sudah tahu apa namanya ilmunya dan keterangannya, ya kebiasaannya dirubah, tinggal dirubah saja kan itu ya. Apa jenenge ambek silo mangan sendekung ini. Enak gitu ya. Ya dirubah kebiasaannya. Berarti yang sesuai itu yang iqa' tadi Ustaz. Gimana? Yang sesuai dengan sunnah itu yang iqa'. Duduk iqa' tadi Mas. Iya, kalau makan-makan bareng gitu tuh. Iya, ya kalau kita baca tadi ya duduknya duduk iqa' tadi itu ya. Atau juga duduk yang saya belum mendapatkan artinya lupa ya, apa namanya riwayatnya ada di sana seperti yang dari dulu sudah kita pahami tadi itu duduk di atas kaki kanan ya, lalu kaki kiri berdirikan lalu sambil makan ya seperti itu
Bila duduk apa namanya eka tadi itu memang karena lapar dan pengen cepat-cepat segera makan. Jadi Nabi SAW diceritakan tadi itu yaitu dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa Nabi SAW saat itu lapar lalu pengen segera makan lalu segera bangkit. Segera makan segera bangkit. Ya, karena sibuk tidak terus menerus enak-enak mangan. Itu maksudnya sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Lupa sih. Barangkali ketemu. Tuh, kok lah ketemu, Bro. Aneh kok lah. Endi rek? You fit. Ya sambil apa pertanyaan yang lain? Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz, Nggih. pola hidup dan atau pola makannya Nabi itu kan sederhana, Ustaz. Sementara kuda beliau itu yang terbaik atau yang ya istilahnya mahal. Ini arti maknanya gimana, Ustaz? Ulangi. Pola hidup atau pola makan Nabi itu kan sederhana. Sementara kuda beliau itu yang terbaik, gitu. Atau istilahnya yang mahal lah gitu. Ini arti maknanya gimana? Sementara sederhana, yang satunya itu yang terbaik. Jaran. Kuda beliau kan yang terbaik gitu. Nah, ini arti maknanya gimana, Ustaz? Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Mungkin pertanyaannya awake gak diurusi kok jarane di begitu maksudnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kalau makan itu berkaitan diri sendiri. Kalau masalah kuda, memang kuda harus dirawat. Kenapa? Untuk jihad fi sabilillah. Ojo jarane dijak zuhud pisan. Sing duwe zuhud cak jaran-jarane ya gak iso gitu ya. Kalau kuda yang garis makan kan dibuat untuk jihad di jalan Allah, untuk perjalanan, untuk berperang. Nah, itu kudu sehat, kudu makanan sing akeh, sehat, kuat, bergizi begitu. Ya jelas beda. Peruntukannya beda. Ini kan pilihan Nabi SAW, pilihan untuk diri pribadi. Tapi kalau untuk kendaraan, ya beda lagi memang. Ya, untuk kendaraan beda lagi. Bahkan ngurusi kuda, ngasih makan kuda untuk jihad di jalan Allah, misalkan itu ibadah, semua ibadah. Ngasih makan, ya, bahkan apa jenenge buang kotorannya dan seterusnya, itu semua bernilai ibadah, ada keutamaan khusus. Ya, ada keutamaan khusus merawat kuda perang. Ingat, kuda perang. Ojo jaran saiki di ngono dalil. Kapan mbok jak gawe perang iku kapan? kan ada di sana itu kuda sampai ganggu tetangganya dengan dalil ini, keutamaan merawat kudamu, jaranmu gawe opo? Kan itu bukan untuk perang. Zaman saiki nggak gawe jaran, Bro. Iya. Salah apa jenenge? Salah menempatkan dalil, salah. Karena zaman sekarang bukan lagi untuk berperang kuda itu. Ya. Main perang nggawa jaran saiki yo. Kayak iso bayangno aku. Ya, pasukan berkuda nggawa pedang kabeh sing kono tank ambek rudal, ya apa? Ya, subhanallah gitu. Karena ada datang itu mengeluhkan begitu ya. Jadi ada komunitas ya, dia punya merawat
kuda ini kan di tengah masyarakat ono apa jenenge ya sebegitulah ya kotorannya air kencingnya ini mengganggu masyarakat. Nah ini dosane luwih gede timbang lek ono ganjarane soalnya apa ganggu masyarakat mengganggu tetangga ya seperti itu ya, ini beda ya. Jangan dibawa ke apa jenenge zaman sekarang kuda perang untuk berperang ya, bukan sekedar untuk latihan naik kuda loh ya. Bukan sekedar untuk latihan naik kuda. Baik. Salah penempatan dalil. Karena yakin tidak dipakai berperang. Ada lagi yang mau bertanya? Izin tanya di luar tema Ustaz. Nggih. Kami bacakan. Dalam pertemanan yang sudah sangat akrab, terkadang kita melupakan batas. Sering bercanda, misalkan minta oleh-oleh atau minta sesuatu dari teman untuk hal-hal yang disukai. Misalkan pakaian atau kerudung misalnya. Masya Allah bagus ini kalau dikasih saya juga mau loh. Sementara kita sebenarnya masih membutuhkan barang tersebut, tapi juga sungkan tidak memberikan kalau diminta langsung. Bagaimana Ustaz? Baik. Yang pertama, jadi orang ojo njaluan. Itu yang pertama. Ojo njaluan baik secara langsung ataupun sindiran sama saja. Itu intinya, ojo njaluan. Ya, apa jenenge ono temannya pakai jilbab baru. Wah, pilih jilbab ini aku ya gelem. Kalimat-kalimat kayak begitu hilangkan dari kehidupan. Ya, hilangkan dari kehidupan. Jangan terang-terangan, jangan sindiran. Jangan seperti itu. Ya, Mas kalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu jadi ndak enak. Itu jadi ndak enak. Seperti yang tadi ini ya. Aku butuh tapi gak enak nggak kayak. Kalau seperti itu diberikan saja, maka apa yang diterima hukumnya haram. Kenapa? Karena yang memberi tidak ikhlas. Yang memberi tidak ikhlas. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi jangan ojo jaluan. Itu ya. Lah dikasih, terima ae. Tapi enggak perlu napa? Jaluan, kode-kode, wah pirek gitu ya. Iya, terkecuali hal itu kalau kepada orang yang paling dicintai. Kita sama dia itu sama-sama saling mencintai, itu enggak masalah. Kenapa? Karena memberinya itu tulus. Ini tidak bisa dikenal, tidak bisa diketahui kecuali orang ini benar-benar sangat dekat, benar-benar tulus, gitu ya. Seperti adik kakak misalkan macam itu. Seperti adik kakak, gitu ya. Saya pernah punya pengalaman seperti ini ya, sama kakak saya. Saya itu lulus SMA, dia pokoknya kerja di gitu ya. Pulang dari dari Pandaan pulang teretes pakai sepatu baru. Cak, sandal semen sepatu ini wah nyarek wah pirek kan gelem ah. Ya gelem, coplok dikekno. Ijol aku nggak sepatune, dia kemudian punya saya dipakai, sandal saya dipakai sama dia, kain pen misalnya. Itu hanya ada pada apa? Kakak beradik, bersaudara, itu tulus, tidak ada masalah. Paham di sini? Nah, orang itu harus tahu kedekatan hati, gitu ya. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang benar-benar tulus. Gitu ya, mau dicoplok wis gayan gini. Ini sandalmu. Gitu ya. Nggak ono pikiran macam-macam. Soalnya adike. Gitu ya. Benar-benar adiknya dan pemberiannya tulus, bukan ya kita yakin tulus begitu loh. Ya. Ada keyakinan ketulusannya. Seperti itu tidak ada masalah. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kayak anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya.
Lah ibu bapake ngekeki tulus mboten? Tulus. Misalnya bapake mara mulih nggawa jam anyar. Pak, jam sampean anyar kalau kok pengen ya. Coplok ambek bapakane gayen. Tulus mboten? Hah? Tulus apa ana bapak ngekeki anake terpaksa? Kan seperti itu ya. Jadi harus diketahui apa? Hatinya, dan itu tidak bisa kecuali dengan kedekatan. Les nemen-nemen tidak ya wis gitu ya. Kadang-kadang sindiran-sindiran itu maksudnya jaluk terang-terangan ngono maksudnya gitu ya. Dan kalau memang dia memberinya dengan tulus, itu tidak mungkin ada kecuali orang yang memiliki ikatan, bukan sekedar teman. Bukan sekedar teman dalam majelis ilmu seperti ini. Ini si ono sekat masih ada, sekat dalam hati itu masih ada, gitu ya. Maka jangan, ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Intinya adalah pokoknya ojo jaluan. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wasiat 3 wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Ya, idza kunta fi shalatin fasalli Salat muwaddi'in. Kalau kamu salatlah salat seperti orang pamitan. Yang kedua, apa yang kedua? Wala tatakallam, jangan kamu berbicara. Wala tatakallam bikalamin tadharu ghadan, yang kamu nanti akan dimintai alasannya pada hari kiamat. Pertama adalah jaga salat, yang kedua jaga lisan. Yang ketiga, wai'as mimma fi aidinnas, putus asalah kamu dari apapun yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Ndak arep-arep manusia. Itu pesan wasiat dari Nabi SAW. Jadi ojo jaluan gitu. Intinya begitu gitu ya. Jangan menyindir diri, menyindir marono bertamu ono wedang tok situk ijenan nek endi kancane kendele wedang gitu ya. Ojo kadek ngomong ngono. Ya, begitu. Ya. Ijenan kendel gitu wetang kan gitu ya. Enggak usah ngomong ngono. Ono diombe kan ono meneng. Ngono lho. Ya, aja. Kadang juga bertamu apa namanya ronde sebelah kono ono wong dodol napa jenenge lontong kupang. Warung sebelah buka tangga nang sing duwe omah, orang sebelah buka tangga. Maksudnya apa? Gak usah ngono, semeneng gitu. Itu orang muslim jangan menyempitkan hati saudaranya, begitu ya. Sampeyan tekon dadak yo gak diundang yo gak kondo, kene gak punya persiapan, jaluke macam ya macam-macam mungkin ya, kecuali memang diundang. Orang ngundang kan ya mesti ae menyiapkan apa jamuan dan seterusnya ya, apa adanya ya sudah dimakan ya. Kau no ojo kadek takok gitu ya, seperti itu ya. Intinya demikian. Artinya apa? Jangan kita ambil harta orang lain kecuali dengan keridhoannya. Jangan sampai orang memberi kita itu dia tidak ridho, atau dia terpaksa, atau dia ngasih karena sungkan dan sebagainya. Itu jadi tidak halal. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, kalau sebelumnya izin Ustaz, misalkan kita lihat barang tidak terpakai Ustaz, itu kita tanya dulu Ustaz, ini gak kanggo gitu Ustaz. Terus, nah kalau memang nggak mau, barangkali bisa kita manfaatkan gitu Ustaz. untuk pribadi atau enggak? Ya pribadi, misalnya kita lihat ada barang sepertinya tidak terpakai, terus kita butuh, terus kita tanya dulu Ustaz, ini kira-kira ini barang nganggur nggak dipakai gitu Ustaz. Kalau dia jawab oh enggak, terus boleh nggak saya minta itu untuk? Oh jangan minta, tak beli. Oh gitu. Tak gantenane. Kan gitu ya. Jadi itu kalau gantene kawan-kawan, oke. Lah iya dah. Lendah, ya memang kita siap bayar, ngono lho. Kita siap bayar. Tapi gak duwe ya aja kadek nawar. Memang kita siap bayar, gitu ya. Ono kursi, ngenane cuklek. Kursi sing situ sebelah kanan cuklek. Iki
Kemarin cuklek sising nih tak tuku nih. Tak ganti ya apa jenenge aku ndak omah butuh tak tuku nih. Wis gak usah diganti. Tawon. Nah, gitu. Cuma kan bahasa saja diganti. Ya, bahasa diganti. Artinya jangan sampai membuat orang itu apa terpaksa memberi. Ewu begitu. Ya. Padahal tujuannya bodoh. Aduh. Sembarang. Ada pertanyaan lagi? Cukup Ustaz sebentar Ustaz. Iya. Dulu tuh dan bengong bangi. Iya. Jadi intinya duduk yang disunahkan itu ada duduk IKA ya tadi itu. Lalu duduk bertumpu pada kedua lutut dan punggung telapak kaki, ini bersimpuh. Ya, IKA tadi itu duduk di atas apa jenenge? Di kursi, mubah gitu. Kalau kita bicara sunnah, nah ini sunnahnya ada 3 ya. Duduk IKA dengan menduduki tumit. Menduduki apa toh? Tumit. Jadi tumitnya diberdirikan, tapak kakinya diberdirikan, duduk di atasnya. Atau yang kedua, duduk bersimpuh, yaitu duduk di atas dua betisnya dihamparkan, ditekuk bersama dengan pahanya, lalu duduk di atasnya, bersimpuh. Ya. Lalu yang ketiga, duduk di atas kaki kiri, lalu kaki kanan ditegakkan. Ya. Ya. Nah, begitu. Oh, begitu. Itu. Ya enggak juga, karena capek yang kiri yang diduduk itu lama-lama capek. Artinya apa? Duduk tidak sampai membuat seseorang itu nyaman, kenaan mangan gitu loh maksudnya. Kenaan mangan. Iya, itu dijelaskan oleh kalau nggak salah dulu itu ada di Zadul Ma'ad, kalau nggak salah di Mukhtasar Zadul Ma'adnya kita lihat lagi insyaallah ya. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, Taib demikian ya. Cukup. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.